Halo rekan-rekan angler dimanapun Anda berada. Kembali lagi di video series yang mengupas lebih dalam soal fish finder ataupun sonar ataupun chart plotter. Dan di part kali ini kita mulai masuk lebih detail teman-teman soal yang namanya imaging sonar. Atau kalau di Garmin itu istilahnya namanya clear view. Nah sebenarnya imaging sonar itu biasanya ada dua ya. Ada down imaging sama side imaging. Nah, clear view ini di Garmin ini adalah yang namanya down imaging sonar, teman-teman. Oke, jadi stay tune, ikutin terus videonya karena mungkin ada bagian-bagian dalam sini yang bisa jadi penentu kesuksesan teman-teman ketika nanti lagi mancing. Nah, pelan-pelan teman-teman, kita mulai bahas dari yang pertama dulu. Pertanyaan yang sering muncul. Pertama, orang-orang suka nanya begini. Apakah clear view itu lebih bagus dibandingkan dengan tradisional sonar? Jawabannya adalah tergantung situasinya, teman-teman. Ada situasi-situasi yang ya pakai clear view akan lebih oke dibandingin pakai tradisional sonar. Tapi ada juga situasi yang mungkin akan lebih tepat kalau kita pakai tradisional sonar, teman-teman. Jadi belum tentu, belum selalu kalau clear view atau down imaging itu pasti lebih bagus dari tradisional sonar. Sesuaikan dengan situasi teman-teman lagi menghadapi situasi kayak gimana, dan juga sebenarnya lagi butuh kayak gimana. Nah, akhirnya muncul kita pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Kalau begitu, situasi kayak apa sih kita butuh pakai yang namanya down imaging atau clear view, teman-teman? Nah, biasanya begini, teman-teman. Kalau kita nggak terlalu fokus banget melihat kontur di bawah kita itu kayak gimana, lebih kita pengen ngedeteksi ikannya ada di mana gitu, mungkin tradisional sonar itu lebih bisa bermanfaat, teman-teman. Tapi, kalau kita pengen tahu secara lebih detail di bawah kita ini konturnya kayak gimana nih? Entah itu karang, bebatuan, slope atau tubiran ya, atau juga vegetasi. Nah, di sini clear view akan jauh lebih bersinar, teman-teman, dibandingin pakai tradisional sonar. Nah, kalau kita berbicara soal kita mancingnya di laut, kan rada jarang ada vegetasi di dalam air, teman-teman. Ada sih rumput laut dan lain sebagainya, tapi biasanya nggak sesering itulah. Dibandingin kalau teman-teman mancing di freshwater misalkan. Lebih banyak kemungkinan Anda ketemu sama vegetasi di bawah air. Nah, clear view dalam konteks seperti ini bisa jadi lebih bermanfaat buat teman-teman untuk melihat benar-benar di bawah ini vegetasinya kayak gimana, seberapa lebat, terus cabang-cabang daunnya mungkin gede-gede kah atau halus-halus kah, sehingga ketika kita lempar lure atau turunin lure, kita bisa kurang lebih prediksi sedikit ini kemungkinan nyangkutnya seberapa tinggi, teman-teman. Oke, itu yang membuat clear view jauh lebih bersinar. Nah, karena tadi dibilang, oh clear view bagusnya untuk melihat struktur. Kalau begitu, urusan ngedeteksi ikan clear view lebih oke nggak dibanding tradisional sonar? Sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran, teman-teman, lebih gampang ngedeteksi ikan pakai tradisional sonar loh, daripada pakai clear view. Loh, kok begitu? Bukannya dia lebih detail? Yes, nah makanya teman-teman butuh untuk nonton video-video yang sebelumnya nih. Di situ kita bahas soal yang namanya sonar cone angle. Nah, kalau kita pakai tradisional sonar, cone angle-nya itu kan sirkular atau dia rada elips lah. Tapi areanya itu gede, guys. Nah, kalau kita pakai clear view, dia bukan lagi elips, bukan lagi oval, tapi mirip kayak strip, dia halus bener dia itu. Alias kalau kita bisa bilang itu elips yang gepeng banget lah. Akhirnya momen ikan berada di dalam wilayah deteksi sonar kita itu akan lebih singkat. Jadi kalau di tradisional sonar itu kita ngedeteksi ikan bentuknya kurva, dia nge-curve karena tadi ya di dalam dia punya cone-nya itu lebih lama ikannya. Kalau di clear view karena kemungkinan kesekiannya cuma sebentar, dia paling munculnya kayak titik, guys. Itu yang membuat kita sebenarnya lebih sulit untuk ngedeteksi ikan beneran menggunakan clear view. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau saya mancing di perairan yang dalam, saya lebih cocok pakai yang mana? Clear view atau pakai tradisional sonar? Jawabannya tradisional sonar, guys. Loh, kenapa begitu? Gini. Ingat tradisional sonar itu bisa main mulai dari frekuensi di bawah 100 kHz. Dan makin rendah frekuensinya, kemampuan nembus dalamnya itu makin dalam. Sedangkan clear view itu biasanya main mulai dari 433 kHz.
Dan kalau lebih tinggi lagi di sebagian transducer itu bisa sampai 800 kHz dan kadang-kadang ada yang nyampe 1000 kHz. Atau kalau di Hummingbird itu kadang juga bisa di atas 1000 kHz, maka dia dinamakan sama dia itu mega imaging, teman-teman. Akhirnya makin tinggi frekuensinya, kemampuan nembus kedalamannya biasanya semakin berkurang. Nah, makanya kalau teman-teman sekarang ini lebih fokus di mancing di air yang lebih dangkal, pengen presisi nempatin lure atau jig atau apapun itu, mungkin Clearview bisa bermanfaat buat teman-teman. Atau teman-teman angler freshwater nih yang di dalam medan teman-teman itu perlu mendeteksi di bawah kita ada vegetasi kayak gimana. Clearview mungkin bisa bermanfaat. Loh, kalau begitu bukankah ada juga danau yang kedalamannya bisa 30 meter, 40 meter, atau bahkan lebih dari itu? Benar guys, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi ketika kita praktekin beneran, sebenarnya agak jarang, bukannya nggak pernah ya. Mungkin agak jarang kita mancing freshwater, kedalaman danaunya taruhlah 30-50 meter, dan kita incer ikan yang ada di bawah persis itu. Kan lebih jarang teman-teman, mungkin ikannya ada tapi rada di atas. Itu yang membuat kadang-kadang Clearview masih bisa bermanfaat karena kita ngedeteksi yang kurang lebih ada di bagian agak atas. Tapi kalau teman-teman masih kekeh, saya butuh untuk main di air tawar, ngedeteksi di bottom saya itu ada ikan apa enggak, mungkin waktunya teman-teman menggunakan tradisional sonar, teman-teman. Tapi yang pasti detailnya tidak sejelas atau tidak sebening si Clearview ini atau imaging sonar ini. Baiklah teman-teman, di meja kita udah kita install demo mode-nya soal yang namanya Clearview. Nanti kita bahas juga bagaimana sih cara settingnya supaya lebih bisa optimal nih. Dan ngomongin soal setting, nanti kita akan bagi jadi 2 bagian. Pertama itu settingan yang benar-benar esensial, yang butuh teman-teman tahu. Jadi sebisa mungkin itu kita set, jangan ditinggalin di mode default atau di auto ya. Dan kedua, settingan yang sifatnya preferensi atau selera. Yuklah, tanpa berlama-lama guys, kita langsung masuk ke preview atau demo mode-nya. Oke teman-teman, ini mode yang namanya Clearview ya. Jadi berbeda sama tradisional sonar nih. Colorsnya bisa jadi ada beberapa. Nah, pertama kali kita akan bahas dulu yang namanya settingan yang sifatnya esensial. Apa aja sih yang mesti teman-teman perhatiin nih ketika ngomongin soal settingan yang esensial? Pertama, perhatiin sebenarnya di bawah sini guys. Di atas logo pause ini ada tulisan chirp 455 kHz. Itu menandakan frekuensi yang sedang kita gunakan teman-teman. Dan ini karena pakai mode demonstration, kita nggak bisa set si frekuensinya ini. Tapi kalau teman-teman nanti udah beneran colok ke transducer dan beneran hidup transducernya ya, itu kalau transducer tertentu dia punya dual mode, ini bisa diatur settingan frekuensinya. Jadi mau pakai 455 atau kalau di GT52 ini transducernya dia bisa naik ke 800 kHz. Nah, kalau mancingnya medannya lumayan cetek sih, kalau saya secara personal saya pakainya di 800 ya. Cuman balik lagi, biasanya area scan-nya atau cone angle-nya itu menjadi kecil sekali teman-teman. Jadi kadang-kadang kita malah bisa berakhir kayaknya kok di bawah kagak kedetek apa-apa ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian berikutnya, nah cara nyetelnya kita masuk ke sini guys. Ini namanya menu. Nah, ketika ngomongin menu, ini ada 2 nih. Ada contrast sama brightness. Bedanya sama traditional sonar, kalau di traditional sonar itu ada satu settingan yang namanya gain. Nah, kalau di Clearview dia kagak ada settingan gain guys. Dia cuma ada contrast sama brightness, yang sebenarnya juga kontrasnya ini kalau makin kita tinggiin, itu mirip kayak kalau di tradisional itu ya gainnya atau powernya itu ditambahin teman-teman. Ini yang pertama kudu kita setel. Nah, contohnya gimana? Coba kita turunin sampai maksimal guys. Bem, kontrasnya 0% ya, bisa dibilang rada lemes dia ya. Gitu. Atau kalau kita maksimalin kayak gimana? Wah, dia terang luar biasa nih. Lalu buat saya setelannya bagusnya kontrasnya di berapa om? Balik lagi sebenarnya sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi begini prinsipnya atau gampangnya. Kalau tujuan utama kita menggunakan Clearview ini untuk deteksi struktur nih kayak beginian nih, mungkin lebih pas kita set kontrasnya itu tinggi guys. Sampai sini dapat ya. Tapi kalau tujuan kita pengen ngedeteksi bukan cuma struktur tapi sekaligus
mudah-mudahan kedetek ikannya ada di mana gitu. Kalau saya pribadi sih saya gunakan settingan kontrasnya itu di sekitar 70 guys. Kok rada gelap om? Betul. Tapi separasi sama di atasnya itu jadi nggak terlalu terang banget. Akhirnya kita bisa ngelihat di atas-atasnya si struktur ini teman-teman. Ingat sekali lagi ya, dia beda sama tradisional. Tradisional itu kalau ketemu ikan dia bentuknya kurva, tapi kalau kayak pakai clear view gini ketemu ikan bentuknya titik tuh guys, tuh kayak gitu tuh. Titik itu. Ini ada kemungkinan nih ada ikan nih. Tinggal kalau kita biasain, kita sering mancing daerah itu, biasanya ntar teman-teman akan tahu sendiri, oh ini ikan atau bukan nih. Oke, itu settingan esensial yang pertama. Kita set yang namanya kontrasnya. Kemudian, kalau kita bawa unit ini ada di outdoor, kemungkinan di luar sana banyak matahari dan terlalu terang teman-teman. Sehingga kita butuh atur yang namanya brightness. Nah, ini juga sebenarnya mirip kayak si kontras tadi. Ini juga kayaknya mempengaruhi level power output yang dikeluarin sama si fish finder atau si transducernya ini ya. Tapi balik lagi, kalau dia terlalu terang, misalkan kita bawa ke 100% guys. Tuh, semua noise yang ada di sekitar itu akan mulai muncul teman-teman. Jadi mirip kayak di tradisional sonar itu kita atur gainnya gede banget guys. Tuh, yang kecil-kecil akan mulai muncul. Tapi jeleknya, kita mulai kehilangan detail yang ada di bawah guys. Ini bawahnya kayak gimana nih? Nah, nggak gitu kelihatan toh? Nah, coba sekarang kita lihat, kita turunin brightness-nya. Kali ini kita buat dia redup sekali. Ya kalau 0 hitam guys, kagak muncul apa-apa dia. Kita naikin mungkin ke 19. Masih belum muncul. 33, mulai muncul secercah, dua cercah. Ke 43, mulai muncul dia, mulai lemes dia. Ke 50, mulai muncul dia. Naikin dikit ke 60, udah mulai lumayan agak ada teman-teman. Jadi biasanya sih settingan brightness yang sering saya pakai itu antara di 60 sampai 70 guys. Nih misalnya kita naikin ya 62 sampai ke 65 deh. Tuh, separasi di bawahnya ini akan mulai lebih kelihatan teman-teman. Oke, sekali lagi tergantung dari kebutuhan teman-teman ya, pengen ngelihatnya gimana. Kalau pengen ngelihatnya di bawahnya strukturnya sedetil mungkin Anda pengen lihat, naikin kontrasnya. Di bawah kan jauh lebih kelihatan mana titik-titik yang lebih keras dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pengen ngedetek ikan ada di mana, bener-bener ngeliatin titiknya, kontrasnya sih kalau saya jangan terlalu tinggi-tinggi guys. Di 80, 70 tuh biasanya udah enough atau udah cukup. Nah kemudian kapan kita pakai brightness-nya? Kapan kita perlu naikin brightness-nya ini? Sebenarnya kita lihat ketika ini nanti unit diterjang sama matahari, gambarnya ini kalau terlalu gelap kita nggak gitu bisa ngelihat guys. Makanya ini biasanya kita kompensasi ini, kita naikin nih si brightness-nya ini. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah teman-teman. Itu settingan esensial yang kedua. Kemudian ingat di atas kiri ini adalah depth kita nih 11,7 nih, sekarang 8,5 dia. Settingan berikutnya yang teman-teman kudu perhatiin juga adalah ini yang namanya range. Range-nya mau main di mana? Manual kah atau otomatis? Nah, ini biasanya akan lumayan mempengaruhi juga guys. Cuman triknya sih begini kalau saya. Kalau variabel kedalaman kita itu lumayan naik turun ya, entar dalam, entar nggak gitu dalam, entar dalam, nggak gitu dalam. Ada triknya. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, ini kan range-nya di 15 meter nih, tapi kedalaman kita cuma 6,9, 7,1. Gampangnya itu klik sekali biar di auto dulu guys, baru matiin lagi autonya. Nanti dia nge-lock di kedalaman yang dirasa udah cukup ideal. Tapi kalau nanti ternyata ininya terlalu naik atau dia terlalu turun, nanti teman-teman bisa mainkan taktik yang serupa lagi ya. Autoin dulu, matiin lagi autonya. Itu trik yang paling lumayan bermanfaat guys. Oke, itu settingan yang esensi. Berikutnya adalah settingan yang sifatnya ya personal atau preferensi teman-teman. Pertama, kalau ngomongin soal preferensi orang kalau main ginian adalah yang namanya warna. Jadi kita mainkan di sini yang namanya ini guys, color scheme. Nah, kita cek kalau di unit 92 plus ini ya, ini EcoMap 92 plus SV, dia ada warna-warna kayak amber. Kita coba cek aja warnanya kayak gimana tuh. Kayak gitu dia kurang lebih. Tuh
terus ada copper, ada black emerald, midnight blue, orange crayfish, terus ke bawah ada apa lagi nih? Red set, orange, inverse grayscale, gray. Nah kalau saya secara personal saya nggak gitu suka yang backgroundnya itu putih ya guys ya, itu jadi apa, puyeng ngelihatnya kalau udah terlalu silo guys. Jadi balik lagi, makanya ini namanya settingan yang sifatnya preferensi selera. Kalau saya sukanya kalau main di Clearview itu pakai yang namanya ini guys, black emerald. Dia bentuknya jadinya warnanya hijau sama hitam begini, black sama emerald gitu, kurang lebih warnanya gitu. Nah berikutnya ngomongin soal preferensi. Tadi kan dibilang, kedalaman ini bisa jadi nggak sedalam traditional view. Tapi kalau misalkan teman-teman lumayan maksain nih, kita pengen lihat di bawah banget ada apa nih. Padahal kedalamnya 8,6 meter atau ya lumayan agak dalam gitu. Tapi saya pengen nge-highlight di bawah ini ada apa. Nah, ada settingannya guys. Namanya ini. Pertama kita masuk ke menu dulu. Terus ada ini guys, zoom. Nah kalau kita pengen mainnya nyari ikan di bawah banget, ini bottom lock-nya bisa kita hidupin. Bottom lock-nya di berapa nih? 3 meter misalkan, deng. Nah dia kan ngunci cuman 3 meter paling bawah. Dan kalau teman-teman lihat, ini skalanya kebalik guys. Nolnya sekarang bukan di atas, nolnya ada di bawah. Ini berarti kurang lebih 5 meter dari bawah. Oke, kedalaman aslinya ada di kiri atas, 7,1 meter nih. 6,6 meter nih, tapi kita pengen prioritasin yang ada di bawah, itu kurang lebih ikannya ada di mana sih. Nah kalau teman-teman areanya lumayan dalam, menggunakan bottom lock ini biasanya lumayan bisa ngebantu kalau memang niatnya bener-bener pengen ngedeteksi ikannya ada di mana ya. Tapi sekali lagi, nggak semudah itu untuk ngedeteksi itu beneran ikan apa bukan teman-teman. Ingat dia punya cone angle-nya itu tipis banget ya teman. Nah cara matiinnya gimana? Balik ke menu dulu. Terus si zoom-nya ini kita klik lagi. Lalu kita pilih ini no zoom. Supaya dia balik ke semula teman-teman. Itu settingan yang sifatnya preferensi. Loh, kalau misalkan begini mas, ini kan layarnya lumayan lebar nih. Dan ingat, yang paling baru itu paling kanan skenannya. Yang ke kiri itu sisanya adalah sejarah. Saya nggak butuh sampai selebar ini banget. Nah, disinilah gunanya menggunakan zoom yang ada yang namanya split zoom. Kita nyalakan guys, tuh. Jadi yang kanan ini adalah normalnya, yang kiri ini zoom di kotak yang diputihin itu guys tuh. Dia akan ngatur dia bottom lock-nya ada di mana dia. Nah, jadi sambil kita ngelihat benar-benar dari atas itu deteksinya kayak gimana, kita bisa juga sambil zoom. Zoomnya itu tampilnya di sebelah kirinya untuk benar-benar ngeliatin ikannya muncul di situ apa enggak. Tapi kalau saya pribadi, karena saya mancingnya dia nggak dalam-dalam amat guys, cuma sekitar 3 meter ya, dan seringkali juga bahkan cuma 2 meter gitu, fitur zoom ini jarang saya pakai. Jadi balik lagi semuanya sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Itu yang menjadi settingan utama ketika teman-teman memainkan mode yang namanya Clearview teman-teman. Oke, diingat-ingat ya. Dan mudah-mudahan sampai dengan saat ini settingan-settingan ini teman-teman lumayan bisa dapat 1-2 esensinya, dan mudah-mudahan bisa mengubah peta permainan teman-teman ketika lagi mancing ya. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi settingan-settingan yang lumayan penting-penting ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan yang namanya Clearview. Balik lagi ya, bukan berarti mode ini lebih superior dibandingkan dengan mode yang lainnya. Enggak juga, semua tergantung dari situasi yang teman-teman hadapi. Nggak ada satu mode yang jauh lebih superior dibandingkan dengan mode-mode lainnya, baik dari segi kemampuannya dalam deteksi, belum juga nanti ketika kita ngomongin yang namanya instalasi dari si transducernya. Tapi itu kayaknya akan lebih ideal kalau kita omongin di video yang terpisah karena lumayan panjang teman-teman. Baiklah, mudah-mudahan lumayan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau teman-teman sekarang fish findernya punya mode Clearview, jadi udah lebih bisa memanfaatkan dari fitur ini secara lebih optimal teman-teman. Sampai sini dulu part yang ini. Nantikan part berikutnya karena rencananya di part berikutnya kita akan bahas lebih dalam yang namanya side view atau side imaging. Itu akan
akan sedikit lebih pusing dibandingin ketika kita ngomongin soal Clearview. Clearview lumayan praktis ya teman-teman, karena dia secara prinsip nggak terlalu jauh beda banget sama tradisional sonar. Jadi cara berpikirnya atau logiknya juga sebenarnya masih mirip-mirip aja. Baiklah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak boncos teman-teman. Sampai ketemu di episode atau part berikutnya. Kita izin pamit dulu. Yuklah kalau begitu.